Kita masuk pada bait yang pertama, 2 dan 3 serta 4 pengantar dari Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini isinya seperti lirik lagu, seperti lirik nasyid, disebut dalam tradisi kepesantrenan atau sekolah lisan dengan nama atau istilah nazoman. Apa? Nazom atau manzumah, sama maksud. Manzumah itu aqidatul awam, maksudnya nazoman aqidatul awam. Seperti apa? Halaman 3, Mas Faris. Oke, santai Mas, azan masih cukup lama. Ya, bukunya belum dibagikan, habis cetakan. Nanti bisa segera dicetak dan dibagikan. Baik, rekan-rekan yang ingin mencatat, catat saja pertanyaannya saja atau penjelasannya sedikit, silahkan. Tapi kalau buku sama terjemahannya tidak perlu dicatat, nanti dibagikan dalam bentuk cetakan atau PDF. Tapi kalau mau mencatat pertanyaan, nanti kalau masih ada waktu untuk berdiskusi, kita buka sesi diskusi atau mungkin penjelasan singkat dari bait-bait, lirik-lirik nazoman. Saya akan bacakan dulu, nanti rekan-rekan adik-adik bisa menirukan satu baris. Bismillah. Mohon maaf ya, suara saya falas, gak enak didengar gitu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Silakan hari pertama bareng-bareng, 1, 2, 3. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Artinya, aku memulai dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah tradisi para ulama kita, tidak hanya yang mengarang dalam bab fikih, tidak hanya yang menulis tentang tafsir akidah, bahkan ulama pakar-pakar kedokteran medis kita, pakar ekonomi kita, pakar arsitek kita, semuanya mengawali karya mereka dengan bertakmid, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, demikian juga nanti mas-mas, mbak-mbak buat skripsi halaman pertama jangan lupa alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diikuti salawat dan salam. Boleh ditulis Arab lebih baik, boleh ditulis dengan huruf Indonesia. Yang penting esensinya dan tahu maksudnya serta keberkahan. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Siapapun disayang, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan orang-orang di sekitar kita, makhluk Allah alam semesta di sekitar kita, di alam raya, semuanya tidak bisa lepas dari kasih sayang rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seperti apa Ustaz? Ya, perhatikan, seandainya matahari itu berjalan dengan seenaknya sendiri, aku bosan terbit dari timur, aku tak terbit dari utara dulu. Mas Ahmad bingung nanti, loh kok matahari nggak terbit-terbit? Ternyata dari utara. Tidak mungkin, semuanya diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sunnatullah, algoritma Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan atas kasih sayang dan rahmat Allah. Bulan juga demikian. Bulan tidak pernah akan cemburu kepada matahari. Matahari, kok yang gantian? Engkau yang terbit malam hari, aku yang gantian pagi. Bingung nanti yang berpuasa. Bingung nanti yang mereka pekerjaannya nelayan di lautan. Apalagi yang petani yang membutuhkan sinar matahari luar biasa setiap hari. Ya. Hujan juga demikian, diatur sedemikian rupa semuanya atas refleksi bentuk dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan kenikmatan tanpa henti. Sejak kita dalam kandungan sang ibunda kita, mama kita, umi kita, ibu kita, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus tanpa henti sampai kita saat ini usia kita. Ada yang 18 tahun, ada yang 19 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang ulang tahun hari ini. Panjang, semuanya tidak akan terlepas ya dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap saat kita berdoa, kita awali seluruh kegiatan kita semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belajar buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju. Kemudian kita akhiri juga dengan bertahmid, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau makan baca bismillah, setelah makan alhamdulillah, dan kata siapa ini? Ada tamu. Dulu era saya masih era ada tamu. Itu maksud dari bait yang pertama ya, menyanyi, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, maka segala puji bagi Allah yang maha awal. Maha awal di sini maksudnya, kalau segala sesuatu yang kita ketahui di dunia ini pasti ada pendahuluannya. Seperti kita membuat tulisan, ada pendahuluan, ada isi pembahasan, ada penutup. Manusia sebelum lahir ada pendahuluannya. Bapak Ibu kita menikah terlebih dahulu, ada pendahuluan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa pendahuluan, tanpa ada yang mengadakan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita diberi teka-teki sesuatu yang ada tanpa ada yang mengadakan, siapa itu? Allah. Waktu dan tempat pun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang bertanya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit, menciptakan tempat, menciptakan waktu, menciptakan detik, menit, jam, hari dan seterusnya, maka siapa yang menciptakan Allah? Itu pertanyaan sesat, pertanyaan salah. Karena yang menciptakan segala sesuatu termasuk pertanyaan itu adalah Allah. Maka Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan waktu, di mana Allah,
kapan berada Allah? Allah tidak membutuhkan waktu, Allah tidak membutuhkan tempat. Yang pasti Allah mengetahui kita, Allah mengawasi kita yang saat ini tersenyum, tertawa, yang sedang fokus, yang sedang baru datang, kemudian duduk. Allah mengetahui, oh ternyata yang datang 20 menit, 15 menit menjelang azan, si A, si B, si C, Pak Sugeng tidak kenal. Para kakak-kakak muslim-muslimat juga tidak kenal. Mungkin, tapi Allah SWT pasti. Siapa yang saat ini masih di pesantren, siapa yang masih OTW, Allah tahu. Anda tidak tahu karena di sini dan pengetahuan kita serba terbatas. Kemudian yang maha akhir, manusia umurnya sangat terbatas seperti yang saya sampaikan tadi. Hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan juga demikian. Bangunan pun yang saat ini kita berada di tengah-tengah Masjid Abu Bakar As-Segaf punya masa kadaluarsanya. Berapa tahun kemudian bangunan ini harus direnovasi? Saat ini sedang renovasi. Suatu saat pasti akan berakhir. Karena segala sesuatu yang diciptakan Allah yang kita sebut dengan makhluk ada batasnya, limited, saldonya terbatas, pulsanya tidak akan selama-lamanya. Satu-satunya zat yang akan kekal abadi, akhir tanpa akhirnya akan menggantikan, tidak akan ada yang menggantikan, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya hancur, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya hancur pada hari kiamat nanti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malaikat Israfil Ustaz yang meniup sangkakala hancur. Tiada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhiril baqi bila tahawuli. Makhluk semuanya akan berubah, akan mengalami pergantian, perubahan dari satu masa ke masa. Mungkin Anda akan berpindah dari satu tempat ke tempat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sejak saat itu, zaman azali, sejak saat ini, sekarang ini, sampai nanti dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah mengalami pergantian, bahkan kurang sedikit pun tidak akan pernah terjadi pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kekal abadi tanpa pergantian dan perubahan. Baik, kita lanjutkan bait yang ketiga. Perhatikan, simak baik-baik. Masih lumayan lama ya azannya. Apa suara hampir habis? Aku boleh minum nanti. Oke. Bait yang ketiga. Saris yang ketiga, masalah. Salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. 3, 2, 1. Tsumma sholatu wassalamu sarmada wa alihi wa rekan-rekan yang tidak bisa melihat proyektor secara langsung boleh pakai gadget HP-nya, seperti mas yang di tengah ini pakai HP boleh.
Lihat filenya atau lihat yang lain? Ya, silakan pakai HP-nya, bisa dibuka file PDF-nya. Sudah dibagikan belum Mas Faris? Aduh. Ya. Apa maksudnya? Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda Nabi kita, sebaik-baiknya orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, dan keluarganya termasuk bapak ibunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para istri ummahatul mukminin, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Hafsah dan seterusnya, termasuk putra putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Qasim, Sayyiduna Ibrahim, Sayyiduna Abdullah, Fatimah dan seterusnya, dan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Hasan bin Zaid, Sayyiduna Muawiyah dan seterusnya radhiyallahu anhum jami'an. Dan orang-orang yang mengikuti jalan agama secara benar, bukan orang-orang yang berbuat bid'ah. Apa itu bid'ah? Saudara, membuat ajaran-ajaran, mengklaim ini loh ajaran agama, padahal bukan ajaran agama. Seperti apa Ustaz? Rukun Islam ada 5: bersyahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, haji. Bagi yang mampu datang seorang ahli bid'ah, datang. Rukun Islam ada 6: syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan satu lagi jalan-jalan ke Iran, Turki, Eropa. Itu namanya bid'ah. Salat wajib ada 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam, 5 waktu. Datang ahli bid'ah, salat wajib ada 6 Ustaz. Apa satunya? Salat hajat. Salat hajat itu sunnah Mas, tidak wajib. Tahajud sunnah Mas, tarawih sunnah Mas. Sholat wajib hanya ada 5. Itulah ahli bid'ah yang dimaksud. Baik, berikutnya bait yang ke-5 dan ke-6 dan seterusnya. وَبَعْدُ فَاعْلَمْ بِوُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ مِنْ وَاجِبٍ لِلَّهِ 20 صِفَةً فَاللَّهُ مَوْجُودٌ قَدِيمٌ بَاقٍ مُخَالِفٌ لِلْخَالِقِ bil-itlaqi. 3, 2, 1. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Apa maksudnya Ustaz? Dan setelahnya ketahuilah dengan yakin, tidak hanya sekedar dihafal, tidak hanya sekedar ditulis, tidak hanya sekedar dibaca, tetapi ketahui dan jadikan sebagai keyakinan pedoman hidup. Apa yang kita jadikan pedoman keyakinan hidup? Bahwa Allah itu mempunyai
20 sifat wajib. Mempunyai berapa? 20 sifat wajib. Apa maksudnya wajib, Ustaz? Kalau kita berkeyakinan Allah itu sebagai Tuhan kita, maka secara logika nalar kita wajib kita meyakini, misalkan Allah itu maujud, Allah itu ada. Itu logika nalar kita mengatakan wajib Allah itu ada. Yang kedua, nalar logika kita mengatakan wajib ada Allah itu, maka mustahil, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Itu yang dimaksud dengan sifat wajib. Nalar logika kita mengatakan harus, tidak boleh tidak. Ya, itulah yang dimaksud dengan sifat wajib. Jumlahnya ada 20 sifat. 20 sifat ini wajib diketahui, dijadikan keyakinan orang yang beriman. Paling tidak, adik-adik, mahasantri-mahasantriwati, kita tidak bisa menghafal Al-Quran penuh dari awal surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin sampai Minal jinnati wan nas. Jarang di antara kita yang harus hafal 30 juz, apalagi menghafal ribuan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan alternatif para ulama, minimal paling tidak kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala melalui 20 sifat wajib ini. Meringkas, para ulama tahu kalau kita tidak, setiap kita, tidak semua pelajar Islam, tidak semua pemuda generasi muda-mudi Islam punya waktu, punya kesempatan, punya biaya untuk belajar akidah dengan uraian terperinci. Karena harus ada yang belajar kedokteran, harus ada yang belajar elektro, harus ada yang belajar industri, harus ada yang belajar ekonomi, harus ada yang belajar ilmu komunikasi dan bahasa. Maka jalur alternatifnya, jalan pendeknya, para ulama meringkaskan kita. Kalau kita ditanya siapa sih Allah itu, jawab saja. Kalau Anda ingin tahu tentang Allah, ketahui 20 sifat wajib Allah ini. Apa saja? Yang pertama, Allah itu ada. Allah mawjudun. Mawjud itu artinya ada. Wajib ada. Mustahil, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Kenapa? Kalau Allah tidak ada, maka alam semesta, alam raya, ciptaan ini semuanya termasuk kita tidak akan ada. Tidak akan ada. Maka Allah harus kita yakini pasti ada. Dan sekali lagi, keberadaan Allah berbeda dengan keberadaan makhluknya. Kita berada membutuhkan waktu. Saat ini Mas siapa namanya? Mas Anang. Mas Anang berada, ada saat ini di mana? Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kapan? Jam sekarang, jam 5 lebih 19 menit. Ya. Butuh waktu, butuh tempat. Itulah makhluk ciptaan Allah. Keberadaannya butuh sesuatu yang, tetapi Allah Subhanahu wa taala ada, tidak membutuhkan apapun termasuk waktu dan tempat untuk ada. Yang kedua, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala qadim, maha lama. Yang awal, pertama, sebelum segala sesuatunya ada, sebelum ada namanya arsy, sebelum ada namanya sidratul muntaha, sebelum ada namanya langit yang 7,
sebelum ada namanya bumi, sebelum ada namanya matahari, sebelum ada namanya manusia, termasuk bapak ibu kita, termasuk kita, Allah sudah ada terlebih dahulu, tanpa ada yang mengawali, tanpa membutuhkan harus berada di mana, karena Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka sekali lagi salah kalau ada yang bertanya Allah ada saat itu di mana. Pertanyaannya salah, maka tidak perlu dijawab. Jawab saja. Bagaimana cara menjawabnya? Datang di pesantren Pesan Masa di Sunnah kajian akidah bersama Pak Suparnarian. Baik. Sifat wajib Allah yang ketiga setelah maujud ada, qadim lama, baqi kekal abadi, tidak akan pernah mengalami perubahan apalagi kerusakan. Siapa yang pegang HP saat ini? Kapan Anda membeli HP itu? Mungkin baru 2-3 bulan yang lalu. Kapan diciptakan? Kapan dibuat produk HP itu? Mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, dan insya Allah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun berikutnya mungkin harus ganti spare partnya atau semuanya harus ganti. Itulah makhluk ciptaan Allah, dan kita nanti akan berganti. Generasi saat ini, generasi kalian lahir tahun berapa? 90-an? 20-an? 2000-an akan berganti dengan generasi berikutnya, dan akan terus berganti sampai generasi akhir zaman, hari kiamat. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia termasuk, akan pasti mengalami perubahan, bahkan kerusakan, hancur binasa. Hanya Allah yang kekal abadi selama-lamanya, dari zaman azali dahulu sampai sekarang dan akan datang, serta selama-lamanya baqi, kekal abadi, tidak akan pernah mengalami kerusakan. Sempurna, sempurna, tidak ada kata kecuali sempurna. Sifat wajib yang keempat Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah berbeda dari makhluknya, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, katanya Maha Penyayang. Orang tua saya, bapak ibu saya juga penyayang loh. Apa bedanya? Saya juga penyayang, Ustaz, terhadap adik-adik saya, apalagi terhadap bestie saya, teman dekat saya. Menyayangi, sakit dikunjungi, absen dari kelas ditanya, kemana engkau? Ternyata ketiduran karena sahurnya kebanyakan. Atau mungkin dia mulai saking lamanya. Karena sayang kita kepada saudara kita, sayang orang tua kepada anak, ditelepon, nah sudah sahur atau belum? Menunya apa? Kebagian bukan? Karena saking sayangnya. Uang sakunya masih atau sudah kurang atau cukup? Saking sayangnya orang tua kepada kita. Tetapi kasih sayang orang tua yang begitu dahsyat kita rasakan masih terbatas dengan waktu, terbatas dengan tempat, kita terpisahkan oleh jarak. Bahkan jaraknya ada yang sampai terpisah. Ini sudah di Jawa, orang tuanya ada di Sumatera. Terbatas kasih sayangnya, terbatas oleh media. Tetapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sempurna, unlimited, tidak ada batasannya. Siapapun diberi kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda, sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya berbeda, sifat-sifatnya berbeda, perbuatannya juga berbeda. Allah adil, Ustaz. Pimpinan kita, pejabat kita, presiden kita, gubernur kita juga adil. Apa bedanya, Ustaz? Adilnya manusia terbatas.
Karena adilnya Pak Presiden saat menjabat sebagai presiden saja. Ya. Orang tua juga demikian, adil terhadap anak-anaknya. Kadang terbatas. Anaknya yang tidak ada di rumah tidak kebagian, yang di rumah saja yang kebagian, terbatas. Tetapi keadilan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, tidak terbatas. Luar biasa, berbeda. Zatnya berbeda. Baik. Adik-adik mahasantri dan mahasantriwati sudah kenal dengan namanya Pak Sugeng Haryadi yang mengisi kajian akidah? Sudah? Orangnya ada berapa di dunia ini? Satu. Namanya Sugeng Haryadi banyak Ustaz, di YouTube nanti akan muncul banyak sekali. Namanya, orangnya satu. Lalu apa bedanya dengan Allah yang Maha Esa satu? Perhatikan, Pak Sugeng wujudnya adalah apa saja. Ini apa namanya? Gempa. Ini apa namanya? Kata. Ini apa namanya? Dada. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Kepala, pundak, manusia. Satu, Pak Sugeng hanya satu, tapi terdiri dari unsur-unsur yang banyak, bagian-bagian yang terpisahkan kemudian dirakit jadi satu. Namanya kepala di atas, taruh atas, matanya ditaruh di sini, diletakkan kanan kiri, kemudian ditutup dengan kelopak mata ini, ada rambutnya, di bawahnya ada hidung, disusun begitu rapi, tapi ada unsur-unsur bagian-bagiannya. Tangannya, dadanya, perutnya. Dalam perut ada unsur lain, ya. Ada lambung, usus, kandung kemih. Apalagi di sana? Ibu-ibu punya rahim di sana. Oh, kaki, ada mata kaki, ada lutut, ada betis. Bawahnya di sana ada jari jemari. Banyak sekali unsur-unsurnya. Demikian juga dengan bangunan masjid ini ada namanya atap, ada namanya lantai, dinding, pintu, jendela, tiang. Satu Masjid Abu Bakar As-Sajjah di dunia ini hanya ini wujud bangunannya dengan nama. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Berbeda. Zat Allah Subhanahu wa taala hanya ada satu zat, ada satu unsur, tidak tersusun dari lebih satu. Unsurnya satu, zatnya satu, zatnya satu. Loh, dalam Al-Quran Allah tak menyebutkan kedua tangannya, itu maksudnya adalah kekuasaan Allah. Kok dalam Al-Quran disebutkan bi'ayunina, dengan mata-mata kami, berarti matanya Allah banyak Ustaz. Hasyalillah, ma'amallah. Satu zatnya Allah itu tidak tersusun dari apapun seperti makhluk. Tersusun, rapi. Motor ada apa saja? Berpat, cita, makhluk. Ini sudah kedua, hewan dan seluruh. Matahari, planet-planet semuanya tersusun dari berbagai macam unsur, partikel-partikel, molekul-molekul yang sangat kecil, bahkan tidak terlihat kecuali dengan virus. Ada yang tahu namanya tengu? Mas-mas ada yang pernah digigit tengu? Sekecil apa tengu itu? Bagian apa yang suka digigit tengu? Yang paling dalam itu. Hewan sekecil itu pun tersusun dari banyak unsur. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha sempurna, zatnya hanya satu, unsurnya hanya satu. Jadi mukhalifun lil khalqi, mukhalifun lil hawadisi. Allah berbeda dari apapun, dari siapapun, dari sesuatu apapun. Alhamdulillah.
Insya Allah pertemuan perdana sampai bait yang ke-6 dulu ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita ulang terlebih dahulu makmah atau nazaman, lirik-lirik nazaman Aqidatul Awam dari yang pertama. Mas, halo, halo. Masih puasa ya? Jangan pingsan, puasanya batal. Tidur Ustaz, nggak apa-apa tidur. Mungkin yang batal hanya wudunya, pun kalau duduk wudunya tidak batal, masih tertahan oleh tubuh. Baba, halo, hai, puasa bang, insya Allah Ustaz, kecuali yang berhalangan. Mas yang maha santri, yang putra, ikuti membaca bait yang pertama nomor 1 mas dulu, kemudian diikuti yang nomor 2 bapak santri mati. Paham? Oke. 3, 2, 1. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimil ihsani falhamdulillahi. Mbak, mana suaranya Mbak? Bareng semuanya, yang ketiga. Summa sholatu wassalamu sarmadan ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. 5. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna. Dan buka dulu ya. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qur'anana wa ruku'ana wa takhushu'ana wa tadarru'ana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Rekan-rekan, mohon dijaga ketertiban dan ketenangannya sebagai adab kita di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid. Bagi yang belum atau sudah batal wudunya, dipersilakan bertasjid memperbaharui wudu. Yang masih punya wudu, silakan ditunggu adzan maghrib sambil ganti status, buka WhatsApp dan seterusnya, sambil dibagikan takjilan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.